Salam, selamat beraktivitas untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya Beta Amanatun. Kembali juga kita membahas mengenai budaya, tradisi, serta cerita-cerita lain yang ada di Pulau Timur dan pada khususnya di Timur Tengah Selatan. Tetapi sebelum kita masuk pada inti dari pembahasan konten kali ini, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang terus mengikuti konten-konten terbaru kami sebagai tanda dukungan yang berharga dari teman-teman kepada kami. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di akun channel Beta Amanatun, silahkan like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan yang berharga dari teman-teman kepada kami. Dan teman-teman, sesuai yang kita ketahui secara umum mengenai hal-hal unik yang ada di setiap daerah, di setiap suku, di setiap wilayah, mungkin masing-masing punya tradisi atau kebiasaan atau hal-hal unik yang berbeda. Tetapi pada kesempatan ini kami hanya sedikit berbagi atau kembali kita mengingat dan mendalami mengenai makanan-makanan khas yang ada di Timur Tengah Selatan. Di Timur Tengah Selatan ada 5 makanan khas yang dimiliki oleh masyarakat Timur Tengah Selatan. Jadi yang pertama itu teman-teman, jagung ketemak. Jagung ketemak ini teman-teman mungkin ada di layar kaca teman-teman, mungkin tidak asing lagi di telinga teman-teman, dan tidak asing lagi juga teman-teman sudah mencicipi jagung ketemak dari makanan khas Timur Tengah Selatan ini. Jadi kami hanya sedikit menggambarkan jagung ketemak ini merupakan makanan yang bahan dasarnya dari jagung. Cara pengelolaannya direbus sampai masak dan dicampur dengan daun pepaya, daun arvila, daun kelor, dan bunga pepaya, dan dicampur juga dengan kacang tanah atau kacang hijau. Jadi itu sedikit menggambarkan. Dan ini salah satu makanan khas yang mungkin sesudah kita makan sulit untuk kita move on dan sulit untuk kita lupakan Timur Tengah Selatan. Jadi itu makanan khas yang pertama. Jadi yang kedua lagi teman-teman, bose. Jadi bose ini juga masih sama dengan makanan khas yang pertama, sama-sama dari bahan dasar jagung. Bose tak berbeda juga dari jagung ketemak, yaitu sama-sama berbahan dasar dari jagung. Namun bila jagung ketemak langsung direbus, berbeda dengan bose yang harus ditumbuk terlebih dahulu sampai kulit dan jagung tersebut keluar. Setelah itu bose dibersihkan kemudian dimasak sampai mendidih. Bose juga biasanya dicampur bersama daun singkong dan kacang tanah atau kacang hijau. Bose paling cocok dimakan dengan ikan dan sambal. Itu yang ditambahan ini itu mungkin lauk-lauknya. Jadi lauk-lauk yang tepatnya yang itu teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk lauk-lauk yang lain. Jadi itu makanan khas yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman ialah sambal laut. Jadi untuk teman-teman, makanan khas yang ketiga itu makanan khas TTS. Yang ketiga itu sambal laut, merupakan perpaduan antara cabai merah kecil dan daun kemangi atau daun sipa yang kemudian goreng bersama-sama sampai layu. Bumbu untuk sambal ini adalah garam dan masakos. Jadi itu mungkin sedikit kami gambarkan mengenai makanan khas yang ketiga. Dan yang keempat teman-teman adalah jagung titi. Jagung titi merupakan makanan khas yang berbahan dasar jagung. Makanan khas yang keempat ini teman-teman, jagung titi kali ini berbeda dengan jagung bose dan jagung ketemak. Meski sama-sama berbahan dasar jagung, namun cara pengolahannya berbeda. Jagung titi biasanya digoreng terlebih dahulu sampai berwarna coklat, lalu dititi sampai penyet. Makanya disebut dengan jagung titi. Meski cara pembuatannya terbilang mudah, namun rasa jagung ini sangat riah dan original. Jadi itu makanan khas yang keempat. Dan yang kelima teman-teman, ini yang paling lebih nikmat, yaitu daging sei. Jadi untuk teman-teman, daging sei merupakan makanan yang sangat terkenal di TTS. Rasa dan ciri khas dari daging sei ini terkenal sehingga sampai di luar negeri. Jadi untuk teman-teman, ada juga jenis-jenis dari daging sei ini. Daging sei misalnya daging sei babi dan daging sei sapi, itu yang jenis-jenis ya dari daging sei babi dan daging sei sapi. Cara pembuatannya cukup mudah, yaitu daging dipotong dan memanjang kemudian dia asapkan sampai daging tersebut berwarna coklat. Jadi mungkin itu sedikit yang kami gambarkan mengenai makanan khas dari Timur Tengah Selatan. Dan untuk teman-teman, Timur Tengah Selatan juga masih sangat istimewa, dan Timur Tengah Selatan juga melengkapi keistimewaan Nusa Tenggara Timur dengan makanan-makanan khasnya. Jadi untuk teman-teman mungkin sedikit yang kami bagikan dan kita sama-sama dalam mengenai makanan khas Timur Tengah Selatan. Sekian dari saya, salam, selamat beraktivitas untuk kita semua. Sebelum kami pamit dari konten kali ini, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti konten ini dari awal sampai akhir. Dan jika ada kekurangan dalam
konten ini mengenai yang kami bagikan mengenai makanan khas Timur Tengah Selatan, ditambahkan di kolom komentar untuk kita sama-sama melengkapi agar kita sama-sama lebih memahami mengenai makanan khas Timur Tengah Selatan. Sekian, salam.